warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian akan belajar pendidikan agama Islam bersama Ibu Fikroh. Hari ini kalian akan belajar mengenai fikih dengan tema ketentuan sholat fardu. Hari ini kalian akan belajar tentang syarat dan rukun sholat. Agar kalian lebih paham, kalian simak video berikut ini ya. Sholat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Nah, sekarang ada syarat sholat. Anak-anak tahu tidak apa itu syarat sholat? Nah, pasti belum tahu ya. Oke, syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Syarat sholat itu ada dua. Yang pertama ada syarat wajib sholat, yang kedua ada syarat sah sholat. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Jadi, kalau misalkan ada orang yang bukan beragama Islam, berarti mereka tidak diwajibkan untuk sholat, ya. Juga apabila dikerjakan, ya maka sholatnya pun tidak sah dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu baligh. Baligh itu artinya dewasa. Jadi, kalau kalian itu tidak diwajibkan untuk sholat karena masih anak-anak, tetapi ibu ajak atau ibu sarankan kalian tetap melaksanakan sholat, ya. Karena apa? Karena supaya kalian terbiasa, ya, belajar sholat dari kecil, sehingga nanti ketika kalian sudah baligh atau dewasa, kalian dapat mengerjakan sholat dengan benar, ya. Syarat wajib sholat yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi maaf, seperti orang gila itu sholatnya tidak wajib, ya. Lalu selanjutnya ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum orang tersebut mengerjakan sholat, ya. Syarat sah sholat ini ada 5. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Kalau hadas kecil itu seperti pipis atau kencing, ya. Nah, terus yang kedua ada suci dari seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi apabila ada salah satu tadi yang disebutkan sama ibu ada najisnya, maka sholatnya itu tidak sah, ya. Terus syarat sah sholat yang ketiga itu menutup aurat. Coba, aurat laki-laki itu terletak dari mana sampai mana? Iya, betul. Aurat laki-laki itu terletak antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh anggota badan. Kecuali apa? Kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Lalu syarat sah sholat yang kelima adalah menghadap kiblat. Oke, materi selanjutnya adalah rukun sholat. Ada yang sudah tahu apa itu rukun sholat?
Iya, Masya Allah, hebat ya anak-anak ibu ini. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dalam sholat. Jadi di dalam sholatnya kita harus mengerjakan itu ya. Jika tidak dikerjakan, maka sholat yang kita kerjakan itu tidak akan sah ya. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi kalau misalkan orang tersebut atau orang yang sedang sholat itu sakit, misalnya dia tidak bisa berdiri atau kakinya jatuh, maka ia bisa sholat sambil duduk. Kalau misalkan orang tersebut masih sakit sambil duduk, tidak kuat ya sambil duduk, bisa sambil berbaring. Jadi kalau sambil berbaring itu sholatnya sambil mengedipkan mata ya. Terus rukun sholat yang kedua adalah niat mengerjakan sholat. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar ya, membaca Allahu Akbar pada permulaan mengerjakan sholat. Sambil apa? Sambil mengangkat kedua tangan setinggi daun telinga. Rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah pada setiap rokaat ya. Yang kelima, ruku dengan tumaninah. Arti dari tumaninah itu yaitu berhenti sebentar dengan tenang. Jadi jangan tergesa-gesa ketika ruku ya. Yang keenam, iktidal dengan tumaninah juga. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumaninah. 9, duduk tasyahud dengan tumaninah. Yang ke-10, membaca doa tasyahud. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud. Yang ke-12, membaca salam. Yang ke-13, tertib. Nah, itu ya anak-anak video pembelajaran hari ini. Sekarang tugas kalian adalah merangkum apa yang Ibu sampaikan. Rangkumannya Ibu tampilkan di sini. Silahkan kalian tulis di buku tulis. Jika kalian sudah mengerjakan, kalian fotokan dan kirim melalui WhatsApp kepada nomor Ibu Guru. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.